Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami tertawa karena ini rekaman kedua kali. Tadi kami rekam gagal, padahal sudah panjang, sudah membahas dunia akhirat. Iya. Terima kasih Ron mau mengulang rekaman. Ini Roni Saputra, SHMH, sahabat saya, teman main, teman nongkrong. Sebenarnya nggak enak juga wajar Roni, karena kalau kita terlalu serius kita ketahuan belangnya. Nah, Roni adalah peneliti di berbagai ruang isu, terutama lingkungan hidup. Banyak kali diurang itu. Ya kan, misalnya kayak ahli pidana kan juga bersentuhan dengan berbagai hal. Ya. Kita juga advokasi perampasan aset dan lain-lain ya. Tapi bukan Padugada kan? Bukan. Karena saya punya dosen Padugada, Pak. Jangan disinggung, saya dosen nanti jadi rusak pertemanan. Iya. Ya, selagi ada ruang keilmuannya ya nggak apa-apa ya. Nah, Roni akan bahas itu bersama saya soal lingkungan hidup yang sedang marak-maraknya belakangan ini, sekaligus juga tentang pertanggungjawaban pidana. Jadi ini figur yang cocok untuk kita ajak bertabayun selama bulan Ramadan ini terhadap tingkah laku negara. Itu beneran tingkah lakunya benar atau enggak gitu ya. Nah, Ron, ada beberapa isu yang berkaitan dengan lingkungan yang menarik yang saya catat. Satu, soal bencana banjir di Bekasi. Itu kalau bahasa kampung kita, kami sama-sama Minang nih, galodo ya, air besar-besaran menghantam semua, menjadi bencana di Bekasi. Kedua, ada soal rencana negara untuk memanfaatkan 20 juta hektar hutan menjadi hutan produktif untuk makanan ya, untuk kepentingan lain. Jadi besar sekali 20 juta hektar itu. Kabarnya juga ada untuk pemukiman ya. Ada untuk pemukiman juga ya. Salah, ya. Kan ada yang sudah belum 4 bulan sudah ada yang berjanji kalau Pak Prabowo terpilih kembali akan kita bangunkan 30 juta rumah. Padahal belum 4 bulan Pak. Cepat betul ya. Lalu ada efek 58%. 58,8% terpilih, tetapi puasnya 80,9%. Lalu ada pagar laut lingkungan ya. juga, tanah, tidak hanya tanah yang dapat sertifikat, sekarang laut pun bisa dijadikan sertifikat. Nah, Ron, kan nggak punya kuasa negara tidak punya kuasa, yang punya kuasa adalah yang punya sertifikat. Iya, betul sertifikat. Nah, dari berbagai bencana yang timbul ya, apa yang dilakukan oleh pelaku pembuat kebijakan negara, terutama yang baru ini ya, Bekasi itu kan kita lihat kasihan betul ya. Ini apa yang terjadi dengan lingkungan hidup kita? Kalau bahasa orang kampung kita, bumi ini sedang diperkosa, Pak. Ya, sedang dipaksa dengan menempatkan pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, misalnya pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan gitu. Kemudian ya alam memberontak. Alam yang protes ya. Alam yang protes buat tindakan ini sudah salah, sudah keliru, dan tidak memperhatikan apa yang seharusnya dilakukan gitu. Nah, banjir yang di Bekasi kemarin kan cukup dahsyat ya, banjirnya. Nah, kan kita tidak bisa lihat hanya Bekasinya saja, karena kan daerah itu menjadi daerah aliran sungai. Ada 2 aliran sungai besar yang kemudian masuk ke wilayah Bekasi. Dan di puncaknya, nah ini kan sudah mulai gundul. Dari tata ruang, tata RT RW-nya tidak berjalan bagaimana seharusnya. Daya serap hutannya sudah tidak berfungsi dengan baik itu. Lalu di bawah wilayah Bekasinya, jangan-jangan itu memang dijadikan dulunya sebagai daerah tangkapan.
Tangkapan air ya, ya, gitu ya. tapi kemudian Serapan lah ya. serapan ya, kemudian dijadikan sebagai area pemukiman. Karena kan sekarang orang kan tidak melihat Bang Ferry, ada saja lahan tersisa sedikit gitu kan, bisa dibangun. Nah, sesuai dengan dibangun. Nah, aturan ada IMB misalnya. Nah, kalau nggak ada lagi lahan laut di gitu kan, diterbitkan izinnya gitu kan, laut di kapling-kapling gitu. Nah, ini yang kemudian memacu terjadinya bencana. Kalau kita sebut ya nggak bisa juga kita menyalahkan alam, menyebut sebagai bencana alam, karena yang melakukan tindakan dan menimbulkan bencana itu perbuatan manusia. Ulah manusianya. Siapa aja manusianya itu? Satu. Siapa tahu orang kampung saya. Kalau kita mengidentifikasi ada dua. Satu itu pelakunya adalah pengusaha, badan usaha atau korporasi yang mendapatkan keuntungan dengan menebang kayu, pohon, lalu menjadikan area pemukiman dan lain-lain. Yang kedua, negara yang tidak melakukan tindakan pengawasan dan pengelolaan secara benar. Negara yang terlibat, ada pengusaha dan negara. Ya. Yang paling berdosa dan bertanggung jawab siapa? Negara yang diwakili oleh pemerintah. Pemerintah, kata Roni, pemerintah berdosa karena mungkin mereka yang buat regulasi, mereka buat kebijakan, mereka yang bisa ngelarang orang ini untuk bertindak berlebihan ya. Sebagai warga negara, kalau saya tidak salah nih Pak ya, di civil law itu kan kita menyerahkan sebagian hak kita untuk diatur oleh negara kan. Nah, termasuk juga pengelolaan sumber daya alam. Nah, makanya ada konsep hak menguasai negara yang di pasal 33 Undang-Undang Dasar itu. Nah, ketika dia diberikan hak menguasai, mestinya kan dilakukan proses pengelolaan secara benar, termasuk pengaturan, ya. Tidak hanya mengeksploitasi dan mengeksplorasi saja, tapi memastikan daya tampung dan daya dukung lingkungan ini terjaga, memastikan bencana ekologisnya tidak terjadi, memastikan lingkungan ini diperlakukan dengan baik, itu kan juga harus dilakukan oleh negara. Kalau bicara pasal 33 ya, di Undang-Undang Dasar soal hak menguasai negara itu kan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Itu kan asal muasal dari hak menguasai negara. Diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini hak menguasai negaranya udah dapat nih jalan. Tapi saya sebagai rakyat nggak merasa makmur. Jangankan Bapak. Saya juga. Kita sudah capek-capek mengajar di sentra. Kita dapat kan, apalagi kayak di Kohot misalnya. Kohot di Tangerang itu Tangerang itu. Malah yang dapat itu kan laut yang di kapling-kapling itu. Katanya untuk kepentingan korporasi, terus proses hukumnya sudah dijalankan, tapi tersangkanya cuma kepala desa gitu. Nah, itu kan lucu sih kayaknya. Dahsyat juga kepala desa ya, bisa menguasai 30 km yang termasuk laut ya. Dan tidak ada yang paling bertanggung jawab selain dia. Itu masuk akalnya gimana? Nggak yakin saya. Kalau gitu mau juga saya jadi kepala desa. Ngapain ya? Ngapain kita kan? Iya. Padahal itu kan satuan pemerintahan terendah. Betul. Jadi ada satuan pemerintahan tertinggi kan? Ada satuan pemerintahan tertinggi. Nah, mestinya, itu kan juga mesti dilihat wilayah pertanggungjawabannya seperti apa kan. Jangan bicara soal pengelolaan sumber daya alam itu diambil kewenangannya oleh pemerintah pusat. Giliran yang bertanggung jawab yang paling kecil. Oh iya. Gitu. Itu keren tuh. Untuk menjelaskan soal pertanggungjawaban ya. Kewenangannya yang paling tinggi. Apalagi Undang-Undang Cipta Kerja kan mindahin ya, sentralistik semua ya kewenangan. Tapi begitu bertanggung jawab ada masalah ini. Tapi lebih hebat juga kepala desa itu, Kohot itu. Dia bersedia mengganti kerugian yang ditimbulkan dampak lingkungannya 48 miliar yang menyampaikan menteri gitu ya. Kan asik juga. Banyak juga duit perlu di desa ya. KPK perlu dicek LHKPN ya kan. Benar enggak sih gitu? Kalau itu mending di kepala desa boleh gitu. Betul ya.
Kayaknya guru besar, rektor, banyak intelektual, rakyat, pebisnis yang kecil-kecil ya. Kayaknya hartanya nggak sampai Nggak itu sampai. 48 juta ganti rugi doang tuh. Duitnya Kan banyak gak sih? ada kawan-kawan kita pengusaha juga kan, di Padang itu. Mana sampai situ? Jadilah kepala desa. Ya, menarik juga. Nah, itu soal pertanggungjawaban itu menjelaskan banyak hal ya, bahwa ini belum menyasar kepada orang yang paling bertanggung jawab kan, intelektual dadernya kan. Iya, betul. Nah, itu gimana tuh dalam konsep hukum pidana itu kalau nggak sampai ke sana? Nah, ya artinya kan pertanggungjawabannya kan belum selesai. Ya. Kalau kita lihat di pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan sudah diberikan pembagian kewenangan dan yang lain gitu kan. Siapa yang bertanggung jawab, nah untuk apa mestinya kan bisa ditarik sampai ke yang bertanggung jawab. Ada intelektual dadernya, lalu juga ada yang menyuruh lakukan misalnya. Nah, misalnya yang menyuruh lakukan untuk korporasi kan dia juga harus dipidana, Minta pertanggungjawaban, dan pemerintah yang lalai tidak melakukan tindakan yang harusnya dilakukan, dia juga harus diproses secara hukum. Sulit nggak menemukan siapa saja yang berkaitan dengan ini sampai hanya kepala desa saja? Enggak lah. Enggak. Ya, karena soal sertifikat aja itu kan bisa diurut tuh. Iya. Dari RT, RW, kepala Iya. desa, bla BKN gitu ya. BPN, Badan Pertanahan. Tiba-tiba BKN saya. Kelihatan ASN-nya, Badan Pertanahan Nasional gitu ya. Nah, itu gimana tuh? Itu kan melacaknya kan gampang. Tinggal lihat ya. Tinggal ada nggak niat si penegak hukumnya untuk menelusuri. Ya. Orang kasus timah saja bisa dikejar kemana-mana. Kasus Pertamina setidak-tidaknya bisa dikejar juga kemana-mana. Kabarnya ada yang tidak perlu dimintakan pertanggungjawaban juga diminta kan, diproses, diperiksa gitu loh. Apalagi yang ini kan jelas ada alas haknya, ada orang yang mengurus haknya, ada orang yang menyuruh untuk mengurus haknya. Nggak mungkin nggak tidak ada bertemu ya. Apalagi ya macam-macam lah itu ya. Nah, kalau kita mau balik ke kasus satu lagi Pak, ini ada kaitannya dengan PSN. Siapa punya kepentingan di PSN kan? Itu juga bisa dikejar kan. Kata teman kita Gufroni kemarin kan, LBH AP ya, Advokasi Publik, dia sudah menyatakan dari pidato Pak Presiden, PIK 2 sudah tidak masuk PSN. Tapi kan kejahatannya bukan setelah tidak termasuk kan, ketika masuk dulu ya. Sama lah kayak kasus ini Pak. Pengoplosan. Nah, yang di sidak itu 2025. Kejadiannya itu kan dari tahun berapa sampai 2000? 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Ya nggak ketemu lah. Kan ada-ada aja nih negara ini, lucu-lucu aja ya kan. Ketawa saja lagi telinga. Nah, ya soal pertanggungjawaban itu kan menarik tuh. Roni memberikan contoh satu di kasus PSMP ya, soal pagar laut, lalu sempat menyinggung Pertamina, Pertaniaga gitu ya, yang oplos nih, blending nih, pola mencari pertanggungjawabannya. Kalau kita balik ke isu pertama bahwa di Bekasi ada kerusakan dengan berbagai ini, kita juga bisa nanti menemukan berbagai yang bertanggung jawab kan? Bisa. Misalnya tren di berbagai TikTok dan Instagram ya, ada tempat-tempat viral pariwisata, rumah makan dan segala macam, itu kan bisa ketemu ya siapa yang ngeluarin sertifikat tanahnya, bisnisnya, perizinannya, izin mendirikan bangunan. Kalau dia kawasan hutan, pelepasan kawasan hutannya. Kabarnya kan yang tempat yang megah itu punya badan usaha milik negara, milik daerah BUMD. Ya kan bisa ketahuan. Tapi kan TPN juga kan banyak juga ya. Nah, artinya itu tadi, bahwa kalau misalnya niat untuk proses penegakan hukum itu sangat gampang dilakukan, karena terlihat dengan jelas itu. Terus juga kalau misalnya kesalahan dan kekeliruan itu ada di proses penerbitan perizinan, ada pemerintah yang harus bertanggung jawab, apakah Dinas Lingkungan Hidup atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dulu yang sekarang sudah bercerai gitu kan.
Kan bisa diminta pertanggungjawabannya itu. Iya. Jadi sangat sangat terbuka. Problemnya negara, pemerintah melalui penegak hukumnya mau nggak, punya niat nggak untuk itu, menyeriusi soal itu ya, menyeriusi proses penegakan hukumnya, atau jangan-jangan negara itu berada di bawah kuasa korporasi ya, sehingga dia tidak bisa sebagai bagian dari kejahatan ya, pelaku kejahatan. Betul, karena kan ada state, apa namanya, state capture corruption ya. Oh iya. Jadi bahkan dalam berbagai bencana dan segala macam kita akan bisa menemukan peran negara atau pejabat negara yang bermain di dalam bencana tersebut ya. Penyebab bencana itu. Tapi kan seringkali kan gini Ron, kayak di kampung kita itu kan sempat ada bencana tuh di Jalan Padang Bukit Tinggi di Kabupaten Agam ya, tanah datar ya. Ada satu wilayah aliran sungai juga, daerah aliran sungai, dibangun resto-resto bagus-bagus, besar-besar ya. Ada tempat pemandian. Ya. Orang jadi tempat untuk istirahat ya. Lalu kalau mau ke Bukit Tinggi dingin-dingin, makan minum ke sana enak kayaknya gitu ya, ngopi-ngopi. Tiba-tiba hujan deras, timbul bencana, ada satu restoran besar ya, Sakapa namanya, satu kapal gitu ya. Itu berlayar kapalnya, restoran yang mirip kapal itu berlayar, hilang sampai sekarang gitu ya. Tidak diketahui keberadaannya. Tidak diketahui. Nah, kan itu sebenarnya ada fenomena perizinan yang di wilayah yang tidak semestinya, lalu menimbulkan dampak bencana yang bahkan menimbulkan korban jiwa gitu ya. Nah, kan sayangnya kita itu selalu timbul bencana, kita sedih, marah-marah, begitu diproses harusnya tidak ada proses. Setelah selesai bencana, perbaikan jalan di sana, nah ada tuh kita dengar, sama dengan COVID kan. Setelah waktu COVID kita heboh, ini permainan pengadaan segala macam, tapi setelah itu nggak ada juga. Itu gimana Ron? Nanti juga begitu, Bekasi begitu, PSN Peak begitu, hutan 20 juta hektar juga begitu. Dulu pernah juga ada di Lapindo. Yang berubah menjadi Lumpur Sidoarjo. Ya. Itu menarik tuh ya, peristilahan yang menghilangkan rasa pertanggungjawaban ya. Betul. Nah, karena kemudian dianggap sebagai bencana alam kan. Padahal itu bukan bencana alam. Itu bencana yang disebabkan ulah manusia. Good point. Termasuk juga yang di Lembah Anai itu kan. Itu kan kawasan hutan. Artinya tidak boleh ada bangunan sebenarnya, apalagi juga di pinggir sungai kan. Nah, undang-undang sungai kan jelas ada larangan beberapa meter, dari 50 meter, 100 meter tidak boleh ada berdiri bangunan. Tiba-tiba ada bangunan. Nah, itu kawasan yang selalu dilewati oleh umum. Semua orang tahu, presiden juga kalau ke Bukit Tinggi pasti dia lewat situ. Tapi kenapa nggak dilarang? Nah, alasan Pemda ya itu buat peningkatan perekonomian masyarakat. Ya kan salah juga kemudian. Apakah kemudian perekonomian itu ditingkatkan dengan cara melanggar hukum? Nah, walaupun itu jadi tren sekarang gitu ya. Ya muncul undang cipta kerja, pokoknya udahlah ekonomi diutamakan, hukum nantilah gitu kan. Tapi lagi-lagi kan problemnya pemerintah itu tidak tegas terhadap pelaku kejahatan dalam bentuk korporasi. Nah, ini yang paling kita sangat sayangkan. Korporasi yang paling berkuasa. Korporasi sepertinya menjadi yang paling berkuasa, bahkan bisa dianggap bisa mengatur perubahan kebijakan. Sederhana saja mungkin kalau kita lihat undang-undang cipta kerja, itu kan asal muasal kenapa dia didorong untuk lahir, supaya mempermudah investasi. Nah, investasi itu kan kepentingannya jelas, bukan kepentingan masyarakat. Kepentingan mencari untung ya. Mencari untung, nggak mungkin ada investasi itu. Modal sekecil-kecilnya, uang yang didapat sebesar-besarnya. Nggak peduli itu nyawa orang apa akan berdampak. Ya itu jadi pilihan kesekian kan. Sekian ya. Contoh lain misalnya pertambangan di pulau-pulau kecil. Nah, menariknya Bang Ferry, pertambangan di pulau-pulau kecil itu bahkan dia berada di dalam kawasan hutan, itu ada izin, ada pelepasan kawasan, lalu juga ada di dalam RT RW kabupaten atau kota
di mana tambang di pulau-pulau kecil itu terjadi. Padahal undang-undang melarang. Jumlah pulau-pulau kecil itu 20-an lebih untuk nikel. Itu hanya pulau-pulau kecil, bukan pulau besar ya? Bukan, itu baru yang pulau-pulau kecil. Itu apa dampak lainnya ya terhadap kita pulau-pulau kecil itu? Yang pasti di pulau-pulau kecil itu kan banyak satwa-satwa liar yang dilindungi. Bahkan ada yang endemik juga ya? Ada yang endemik juga. Masyarakat pasti juga ada, itu juga akan merusak lingkungan masyarakat, air bersih dan lain-lain. Kalau pulau itu berada di pulau terluar, terus penambangan dilakukan, itu kan bisa mengakibatkan pulaunya itu menjadi hilang, habis gitu. Kalau pulau hilang, ya berkurang daerah di wilayah kedaulatan wilayah. Iya, kalau dia di luar kan penghitungan teritorial kita itu dari pulau yang terluar. Begitu dia hilang, ya, itu menyusut wilayah teritorial kita. Jahat betul tuh, Ron. Daulat kita makin berkurang gara-gara bisnis mereka aja kan. Nah, persoalannya kan pemerintah bicaranya soal investasi. Bukan soal daulat, soal kedaulatan dan teritorial wilayah negara kan. Ini mesti apa? Itu kerjanya tentara, Pak. Jadi menjaga kedaulatan. Pertahanan itu kan. Anda kenapa bisnis ini pulau terluar kita? Kalau hilang, ini wilayah kita akan diserobot orang. Negara-negara lain dengan mudah masuk lebih dalam ke wilayah kita. Kita bukan mengisi jabatan di jangan sibuk ngisi jabatan di sipil kalau kemudian pertahanan kita bermasalah. Ini apa ya, penjelasan yang menarik, Ron, soal dampak lain dari kerusakan lingkungan bisa berdampak ke teritorial kita ya. Jadi tidak hanya bencana bagi manusia, tidak hanya bencana bagi lingkungan, bagi satwa, tetapi juga bencana bagi teritorial negara ya. Kan kita mestinya kan belajar sama negara tetangga kita kecil itu. Yang sebelah ini ya. Bikin pulau kecil-kecil maju terus ya. Nanti wilayah menambah pulau mereka. Kita malah menghilangkan pulau. Menambah wilayah mereka. mereka juga. Dahsyat betul ini. Penjelasan mengenai relasi kejahatan terhadap lingkungan dengan kejahatan yang bisa menimbulkan kerugian negara. Nah, problematika ini secara konsep ya, disadari nggak oleh pelaku kebijakan? Kalau ditanya disadari nggak mungkin nggak tahu ya. Mereka kan bukan orang-orang bodoh kan? Orang-orang bodoh kan? Ya. Kita aja yang bodoh yang sering ditipu. Dokter, bahkan juga ada profesor kan di lingkungan mereka itu. Tapi sayangnya itu tadi ada kepentingan besar di belakang kepentingan negara. Nah, ini yang menjadi persoalan menurut kita, Pak Beni. Walaupun disebutkan gitu, Bang, kepentingan rakyat, kepentingan negara itu di atas segala kepentingan lain, golongan dan kepentingan keluarga, faktanya nggak demikian. Pasal 33 lagi tuh. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama ya, dengan berdasar pada azas kekeluargaan. Keluarga orang-orang itu, tidak keluarga kita. Bukan keluarga dalam bentuk satuan negara gitu. Itu sayang juga kita nggak punya keluarga yang kuat-kuat begitu ya. Coba Bapak di PSI ya. Jadi ngomong-ngomong kekacauan itu, tapi kan negara juga punya kebijakan yang katanya mau berbenah itu, Ron, memperbaiki lingkungan. Sekarang kan ada program 20 juta hektar hutan mau dimanfaatkan untuk lahan produktif, food estate, bla 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 dan segala macam ya. Nah ini kan katanya ini program bagus, Ron. Bagusnya bagi lingkungan hidup apa ya? Bagus bagi siapa kan itu kan? Kalau ditanya bagus bagi lingkungan hidup, ini kan pasti akan menambah deforestasi baru kan. Jumlahnya ngeri juga ya, 20 juta kan lumayan besar, Bang. Satu, yang kedua perubahan iklim, cuaca itu akan semakin cepat. Pemanasan global tentu akan terjadi lebih dahsyat. Sekarang Indonesia terasa lebih panas ya. Sudah ini kita berwarna sama dengan baju kita gara-gara cuaca. Gara-gara. Jadi sebenarnya kami berdua dulu putih. Gara-gara kebijakan negara. Ya beginilah nasib kita kan. Nah, padahal di beberapa kebijakan pemerintah, nah itu kan ada misalnya soal penertiban perizinan, lalu juga ada
penyelesaian tumpang tindih gitu. Terus juga ada banyak sekali kebijakan yang mereka dorong, yang kemudian muncul satu badan baru namanya Bank Tanah gitu, yang akan melakukan pengelolaan terhadap tanah-tanah terlantar. Itu abang siapa tuh? Abang yang pokoknya Bank Tanah, ya? kakak kandung dari Bank Mas. Banknya Mas gitu ya. Banknya Mas itu. Nah, fungsi Bank Tanah ini apa? Nah, Bank Tanah itu jadi semacam badan hukum baru yang langsung berada di bawah presiden. Tidak disebut sebagai badan usaha milik negara, tapi dia melakukan pengelolaan dan dapat menginvestasikan tanah-tanah terlantar. Tanah terlantar itu tanah yang ditelantarkan dalam bentuk benar-benar terlantar. Yang kedua itu tanah yang sudah habis HGU di atasnya. Bang Ferry, kan banyak perusahaan-perusahaan yang siapa yang menentukan tanah itu terlantar atau tidak terlantar? Ya BPN, Pak. Jadi yang begitu ditunjuk kemarin terlantar ternyata ada yang punya, baru beli ya, dia. yang sempat terbakar, Pak. Habis pagar laut. Ya. Saya sebut-sebut saja, Pak. Gak tahu saya ada hubungannya atau tidak. Kita nggak perlu sebut nama, biarkan penonton cari searching sendiri ya. Nah, jadi tanah-tanah terlantar itu bisa diinvestasikan kembali. Nah, kenapa dia harus membuka hutan untuk lahan baru? Kenapa yang tidak terlantar? Jadi nggak sinkron ya? Iya. Cerita Bank Tanah dengan Betul. pemanfaatan hutan. Betul. Manfaatkan dong yang terlantar itu. Manfaatkan yang terlantar harusnya. Jangan terlantar sudah ada yang beli. Iya, bahkan ada kawasan hutan yang sudah tidak ada hutannya. Nah, namanya kawasan hutan tidak berhutan. Itu arealnya cukup luas. Itu gimana ceritanya? Hutan tapi tidak ada hutannya. Ya, pohonnya sudah hilang. Sudah tegakan pohonnya sudah nggak Kawasan ada. hutannya hilang ya. Ya, nah kan kita punya kawasan hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, kan? Nah, jadi kawasan hutan ini ada sekitar 40 juta yang kawasan hutan itu yang sudah tidak lagi berhutan. Nah, ini kan semoga bisa dimanfaatkan. Selain harus dihutankan ya, untuk menghitung daya tampung, daya dukung lingkungan supaya bisa ditempati, didiami oleh masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sisanya kan bisa dimanfaatkan. Mestinya ini yang dimanfaatkan. Problemnya pertanyaannya adalah pasti ada kepentingan di balik rencana pembukaan lahan baru itu. 20. Itu Pak Menhub. Ada kepentingan apa Anda bukannya apa? Apalagi ada follow ya, yang teman-teman sendiri itu ya. Ya, saya pikir itu bentuk nepotisme gaya baru gitu. Nah, soal kerusakan yang timbul di hutan, itu seberapa besar bisa kita antisipasi, dan kalaupun dampaknya kian meluas, kita bakal punya dan mempertahankan hutan itu seberapa lama lagi? Kalau jumlah hutan itu dibabat terus, nggak peduli kapan, 20 juta hektar terus jalan, semuanya jalan, ya paling juga 10-15 tahun. Kita masih muda Mas, udah kehilangan hutan ya kan, kita bisa lihat Bang, kampung kita lah, Sumatera Barat itu kayaknya udah nggak begitu besar hutannya kan. Riau misalnya, itu udah jadi Riau apalagi ya, Jambi gitu. Nah, sekarang bergerak ke Papua kan, ke Papua itu mulai perkebunan, food estate dan lain-lain. Itu pelaku yang paling diuntungkan dari perambahan hutan itu tinggal di mana mereka? Ya siapa tahu mereka adalah orang yang juga tinggal di kawasan hutan. Enggak Pak. Di Jakarta. Ada yang di Jakarta, ada yang di luar negeri, ada yang di Malaysia. Nggak ada di daerah terdampak. Nggak ada di daerah terdampak. Jadi kalau hutan itu menimbulkan banjir, dia nggak ikut kebanjiran. Enggak. Enak betul hidupnya ya. Cukup mereka menonton, ada banjir. Dia langsung nonton di TV layar besar di rumahnya, langsung banjir. Kasihannya orangnya, padahal perusahaan bapaknya gitu. Terus datang-datang kasih mie gitu. mie cukup menyelesaikan ya pertanggungjawaban. Secara konsep pertanggungjawaban, bro. Karena ini berdampak ke orang ya, banjir itu kan ada yang nyawanya hilang,
ada harta bendanya hilang, ada waktunya yang hilang dan segala macam. Kalau pertanggungjawaban terhadap kerusakan timbul hilang nyawanya orang dan karena kelalaian pembuat kebijakan, bisa nggak dipidana, diperdatakan? Bisa, bisa. Karena kan sebagai warga, karena kita sudah menyerahkan hak kita dan itu tidak dilaksanakan secara baik, warga kan bisa menggugat pemerintah. Kasusnya sudah banyak ya, walaupun kemudian beberapa gugatan itu kandas di Mahkamah Agung. Oh, di kandasnya di Mahkamah Agung ya? Di Mahkamah Jakarta Agung. lagi ya? Jakarta. Bahkan kan kayak apa namanya, kualitas udara yang buruk, nah itu kan warga bisa menggugat. LBH Jakarta kemarin menang ya? Menang ya, itu kan bisa digugat. Terus ada mengakibatkan kematian, itu kan juga bisa digugat. Jangan kan itu, ketika jalan berlubang menimbulkan kecelakaan dan ada yang meninggal, kita bisa gugat di pemerintah. Karena harusnya pemerintah menyelesaikan persoalan sebagai orang yang paling bertanggung jawab, dan jalan itu adalah akses publik, ya. Tugasnya melindungi warga, ya dia harus bersihkan dulu ya. Betul. Tapi ini kalau kadang-kadang kecelakaan yang disalahkan pengendara motor, Anda nggak pakai helm, padahal gara-gara lubang Anda ya. Betul. Tidak pakai helm itu kan faktor kesekian ya. Itu saya juga negara. Bahkan juga itu kan bisa dianggap lalai ya. Penegak hukum juga harusnya bisa meminta pertanggungjawaban pidana ke negara. Cuma problem kita itu kan penegak hukum kita tuh namanya polisi, terus jaksa gitu. Nah mereka kan tidak independen, mereka ada di bawah kekuasaan presiden kan. Jadi yang paling bertanggung jawab siapa tuh Pak? Nah yang dipilih paling tinggi 5 tahun itu Pak. Jadi kalau dia tidak punya niat, tidak ada keinginan, ya begini-beginilah ya. Ya kan untungnya presiden kita nggak perusahaan itu. Presiden kita orang baik kan, nggak ada dia nggak ada bisnis terkait lingkungan, keluarganya, adiknya nggak pernah aman, cinta lingkungan. Ya cuman yang memang beliau kan suka nyanyi aja ya. Kalau lingkungan mereka dia cinta. Gas silat gitu. Bahaya ini mulai. Saya pikir menarik Ron, kita akan diskusi panjang juga. Saya dan Roni berencana kita akan sekali waktu muncul berdua bahas lingkungan hidup dan lain-lain di channel ini dan juga di channel kantornya Roni untuk membahas dampak lingkungan dan bagaimana peran warga di masa depan. Kalau dengan kantor itu lebih serius? Lebih serius. Kalau ini kita agak bebas ya. Terima kasih Ron. Sama-sama. Selamat berbuka. Nantikan tayangan kami selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harus matiin sendiri. Jangan sampai